Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman saya akan memperkenalkan sebuah tanaman. Di sini saya menanam adalah sawi, kangkung, kemudian jagung, eh, kemudian ada bukan hidro maksudnya adalah brokoli, kemudian ada tomat, ya. Di sana juga terong, bibit saya sementara bertanam. Nah, di sini teknik yang saya gunakan ada 3 jenis teknik, ya. Ada teknik hidroponik, kemudian ada bentuk bedeng-bedengnya atau tanah yang digali dengan menggunakan lahan yang sederhana tersebut. Kemudian saya menggunakan polybag dan pot kayak gitu, ya. Jadi oke, cekidot kita melihat tanaman yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ya teman-teman, teknik penanaman saya yang saya gunakan tadi ini adalah hidroponik sederhana. Tapi di sini nanti akan memperjelaskan atau membahas lebih dalam tentang hidroponik ini, ya. Hidroponik yang sederhana ini berbeda dengan hidroponik yang lainnya yang sangat mewah, ya, yang menggunakan pipa apa dan sebagainya. Tapi di sini ala kadarnya yang saya gunakan, ya sesuai dengan ekonomi kita, misalnya seperti itu, ya. Nah, atau mungkin daerah yang kita domisili itu jauh dari jangkauan alat-alat pipa tersebut atau bahan-bahan bangunan yang semacam menggunakan pipa, ya, kayak gitu, dengan menggunakan dinamo atau pompa air kayak gitu, ya. Nah, ini yang menggunakan polybag, kemudian pot, ya, yang saya gunakan. Jadi ini adalah tanaman atau bibit kemani. Ini adalah ini seledri, ya. Ini tanaman ya brokoli, ya. Ini saya kasih bibit terong nih, nanti akan saya cabut, ya. Ini adalah sawi putih nih, ya. Ini terong. Nah, ini sawi hijau atau yang biasa disebut namanya kaisin, ya. Ini semua sawi hijau nih atau disebut kaisin, ya. Nah, kemudian itu bayam. Ini yang bayam nih, ini yang 2 pohon ini bayam, ya. Ini kangkung saya gunakan. Ini adalah teknik penanaman yang menggunakan bedeng, ya. Kalau kata orangnya di sini adalah bedeng atau pemanfaatan lahan-lahan sempit, ya. Itu oke. Jadi ini saya menggunakan rang untuk melindungi supaya ayam atau hewan-hewan yang lainnya tidak melintas di tanaman kita, ya. Ini jadi perbedaan antara penggunaan bedeng dengan polybag, ya. Sebenarnya boleh ya kita menggunakan polybag, tapi kalau ada lahan itu lebih bagus kita menggunakan lahan. Karena kenapa? Kesuburan tanaman itu lebih menjamin, ya, gitu. Tinggal kita bagaimana menjaga kualitas tanahnya, ya. Selalu kita menimbuni pangkal pohonnya supaya dia tetap subur, ya, akarnya tidak naik, atau jika ada akar kita timbuni seperti itu, ya. Oke, ini kangkung. Sebenarnya ini kangkung cabut, ya. Tapi karena bibitnya terbatas, maka keluarga dia menggunakan memotong supaya mengharapkan lagi katanya tunasnya naik seperti itu, ya. Tidak masalah, ya. Nah, oke, ini adalah bibit bibit cabai, ya. Nah, di sana nih, ini satu-satunya bibit yang saya dapatkan, ya. Saya ambil dari teman, ya, sambil satu itu selada, bibit selada, ya. Oke, seledrinya sana tuh, yang ujung sana itu seledri. Oke, itu di polybag itu. Oke, ini jagung. Nah, kemudian ini ya, ini tanaman timun, yang mentimun. Alhamdulillah dalam 1 bulan sudah berbuah, bahkan buahnya sudah banyak, ya, berbunga ini. Oke, nah, ini jagung manis, ya. Ini tomat. Oke, saya kasih tiang-tiang seperti ini, ya. Kemudian ini kalau kata orang di sini namanya pariani. Nah, ini, ya, itu jatuh karena membusuk. Oke, ini jenis paria. Oke, ya. Nah, ini buahnya, ya. Ini baru umur 1 bulan loh. Nah, ya. Berumur 28 hari atau 4 minggu.
Oke, kita akan bahas lebih rinci tentang penggunaan hidroponik ya, yang sederhana yang saya katakan tadi. Oke, cekidot. Nah, ini tadi nih hidroponik yang saya gunakan menggunakan bambu ya. Jadi banyak bahan yang bisa kita gunakan. Ada yang kita biasa lihat tutorial yang ada di YouTube ya, atau di channel-channel teman yang lain yang memanfaatkan lahan di sekitarnya, atau yang menggunakan yang lahannya sempit, kemudian dia menggunakan teknik hidroponik untuk menanam sebuah tanaman ya, baik sawi, cabai atau apa dan sebagainya ya, atau patkoi ya, atau seledri. Biasa dia menggunakan hidroponik yang tekniknya seperti ini, tapi yang saya gunakannya adalah teknik sederhana. Saya menggunakan bambu karena bahan pipanya itu nggak ada ya, di sini jauh kalau kita mau beli karena kita di pedalaman nih. Nah ini oke. Di sini saya katakan adalah hidroponik yang sederhana karena saya tidak menggunakan alat bantu untuk memompa air ya, supaya ada drainase yang tetap mengalir. Nah, di sini saya menggunakan drainasenya atau airnya tergenang seperti ini, tapi saya akan selalu mengganti airnya itu tiap 3 hari. Kemudian saya bocori di ujung bambunya ya, kayak gitu. Nah ini hasilnya baru sekitar kurang lebih 12 hari ya, hampir 2 minggu. Nah ini nih jadinya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan hidroponik yang menggunakan drainase atau pipa air, itu kita tidak menggunakan tanah, hanya menggunakan seperti ini ya, atau kuah gelas ya, kayak gitu, mineral gelas. Kita gunakan bekas mineral gelas maksudnya, itu tanpa menggunakan tanah. Nah ya, itu bisa kita gunakan kalau kita misalnya memakai hidroponik yang menggunakan pompa air ya, kayak gitu, supaya drainasenya tetap mengalir. Tapi saya sini tidak menggunakan alat tersebut, maka saya menggunakan teknik airnya tergenang ya, kemudian saya menggunakan tanah gitu ya. Menggunakan tanah. Hasilnya seperti ini nih, ini akarnya gini. Tapi airnya akan saya ganti rutin, saya ganti itu tiap 3 hari ya, kayak gitu. Jadi nantikan channel-channel berikutnya nanti itu channel berikutnya bagaimana sih prosedur mengisi airnya ya. Oke ya. Nah ini semua nih, nah ini baru ini bibitnya baru saya pindahkan ya. Ini baru sambil nih. Oke gitu ya. Ya, ini sangat menarik. Nah untuk kebutuhan nutrisinya bagaimana nih ya. Nah jadi saya menggunakan kebutuhan nutrisi semacam seperti ini ya. Ini berapa saya pakai jadi pupuk organik cair ya, kayak gitu yang saya pakai ini. Nah ini pupuk organik cair yang saya gunakan ya. Nah gitu, itu saya kasih 5 cc tiap 2 liter ya, saya isikan di sini. Supaya kebutuhannya bagus, dan juga kalau misalnya terlalu banyak kita kasih itu membuat akar bisa membusuk ya, gitu. Dan pemborosan juga sih supaya lebih hematnya, karena kita menggunakan teknik 3 hari penggantian airnya ya, untuk menjaga kualitas akar dengan pertumbuhannya dengan baik ya, kayak gitu. Maka kita cukup kasih 5 cc atau 5 mili per 2 liter kayak gitu ya. Oke, nah ini nih. Oke, jadi sekian untuk informasi atau sharing-sharingnya ya tentang teknik penanaman hidroponik ya yang sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat, dan saksikan untuk channel berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.